Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak terasa sudah menuju akhir minggu. Kita bersyukur di bulan Desember ini kita melewati banyak hal dan sudah ada hal-hal yang bisa kita bisa kita tunjukkan kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah lakukan kehendak-Mu gitu ya. Apakah kita kerinduan kita tiap hari, Tuhan, aku pengen melakukan kehendak-Mu. Aku ingin melakukan tugasku sebagai murid-Mu. Kayaknya jarang ya anak Tuhan bisa sibuk. Tuhan, hari ini pengen semuanya berjalan dengan baik. Bukan Tuhan, semoga hari ini aku menjadi orang-orang yang melakukan tugasku dari Tuhan. Semoga kita lakukan dengan baik dan benar. NKB 212, sungguh inginkah engkau lakukan, bait pertama dan yang kedua. NKB 212, bait pertama dan yang kedua, sungguh inginkah engkau lakukan. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar, jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Kau pun dapat mengenyahkan awan yang gelap bagi hati susah dan resah. Kan dirasakannya penghiburan yang sedang, jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau kami boleh bangun pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Tuhan, sebelum kami memulai hari ini, kami hendak datang duduk di kaki-Mu, mendengarkan firman-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk mendengarkan dengan benar, menyimpan dalam hati kami, dan memberlakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirman Tuhan, sesungguhnya kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 9 ayat 1 sampai dengan 11. Mazmur 9 ayat 1 sampai dengan 11. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jauh dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku, sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Saya kalau di kelas katekisasi selalu mengawali pembahasan tentang Allah itu dari namanya. Jadi yang menarik adalah dulu salah satu dosen Yudaika atau tentang Yudism atau keyahudian di tempat saya kuliah, dia bilang kalau rabi-rabi Yahudi di Israel itu
tidak boleh menyebutkan nama Allah dengan sembarangan, itu sampai termasuk namanya. Mungkin kita yang familiar itu tulisan YHWH gitu ya, itu dibacanya kalau orang Yahudi hanya boleh menyebut nama Elohim, walaupun tulisannya YHWH, tidak disebut seperti yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar gitu, Nah, jadi mereka menyebutnya Elohim. Kenapa? Karena nggak boleh disebut itu. Nah, YHWH ini ada dalam bahasa Ibrani itu tertulisnya Ehye Asher Ehye. Ehye Asher Ehye itu artinya aku adalah aku. Nah, ini memandang bahwa nama Allah itu bahkan nggak disebut, di namanya pun tidak tersebutkan, sehingga tidak heran akhirnya disebutnya Elohim atau Adonai gitu ya. Saya bilang, terus kata anak kasih, kalau terpaksa ada orang nggak sengaja nyebut gimana? Kalau kata Rabi Yahudi akan disambar petir katanya. Berani ngomong baru katanya gitu. Makanya nggak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nah, kesakralan nama Tuhan ini sebenarnya bukan hanya untuk menjadi cerita untuk menakut-nakuti orang atau anak, tetapi Tuhan berkehendak dikenali oleh umatnya bukan hanya karena namanya saja, tetapi dari karyanya. Manusia harus mengenal nama, penting, tetapi mengenal nama ini harusnya beriringan juga dengan karya Allah dalam kehidupan umat. Dan salah satunya mengenal Allah berarti kita belajar untuk mempercayakan hidup kita kepada sosok yang lebih besar dari kita. Nah, Mazmur 9 ini memberi petunjuk bagaimana kita bisa mengenal nama Tuhan. Pertama-tama dengan bahasa hati. Ya, tentunya hati yang melimpah dengan syukur, hati yang bersyukur. Pintu masuk untuk mengenal nama Tuhan itu dengan hati yang bersyukur. Jadi kalau orang banyak bersyukur tuh dia akan mengenal nama Tuhan dalam hatinya. Nah, kalau kita ngeluh, itu berarti kita sedang mencoba menghapus nama Tuhan dalam hati kita. Dengan rasa syukur, pemazmur kemudian menceritakan segala perbuatan Tuhan yang ajaib. Perbuatannya hanya bisa dikenali dari pengalaman hidup. Nah, di sini dibayangkan bahwa pemazmur ini adalah seorang pribadi yang gemar merenung gitu ya. Dan dari permenungannya ini dia bisa melihat bahwa karya Allah tuh betul-betul ajaib. Jadi setelah dia lalui baru dia bisa mengakui, wah, ternyata ajaib. Nah, dari bahasa hati yang berikutnya adalah bahasa batin. Bahasa batin itu rasa syukur, rasa ketenangan. Jadi Bapak Ibu, kalau orang yang tidak tenang dan tidak tiap malam itu banyak mikir gitu ya, termasuk saya juga Bapak Ibu, berarti kita sedang tidak berbahasa batin dengan nama Allah. Sehingga di dalam keheningan pemazmur berkomunikasi dengan Tuhan, dan buah dari komunikasi ini adalah bait-bait mazmur yang kita baca barusan. Sehingga mengenal nama Tuhan harusnya membuat kita menjadi pribadi yang mengenal Tuhan, bersyukur dalam hati, dan tenang dan hening di dalam batin. Nah, hari ini mau gak kita lalui dengan bahasa batin dan bahasa hati tadi, bersyukur dan tenang. Nah, semoga Tuhan juga kita hayati hari ini dengan syukur dan tenang. Gak ada yang lain. Tidak perlu membayangkan, oh Tuhan penuh kasih, Tuhan akan menolong. Gak usah jauh-jauh tentang karya Tuhan yang ajaib-ajaib gitu. Oh, nyembuhin orang tiba dari sakit, tiba-tiba sembuh ajaib. Dari yang kena kanker gak jadi kena kanker. Gak usah. Tapi dengan syukur dan keheningan kita mengenal Tuhan jauh lebih dalam. Tuhan mampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sebagai Allah yang dikenal dalam batin dan hati kami. Semoga kami mengenal-Mu dalam rasa syukur kami, dalam ketenangan kami. Kami rasanya terlalu sibuk dengan hingar-bingar dunia, sosial media. Semoga kami bisa menemukan-Mu di dalam kesederhanaan hari ini. Kami serahkan dan nyatakan diri-Mu Tuhan dalam diri kami. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Tetap bersemangat.